Clara Agustia adalah salah satu nama samaran dari nama yang cukup dikenal dalam deretan sastrawan angkatan 1945, yaitu A.S. Darta. Nama A.S. Darta sendiri ternyata masih merupakan nama samaran dari Endang Rodi yang dilahirkan di desa Cikondang, Cianjur pada 7 Maret 1924 dan meninggal pada 7 Februari 2007. Rangsang Detik karya Clara Agustia ini pertama kali diterbitkan tahun 1957 oleh Yayasan Pembaruan Jakarta. Penerbitan kedua April 2007 oleh Mata Pusaran Jakarta. Di dalam buku itu terentang sajak-sajak Clara Agustia dari tahun 1949 sampai 1957. Tak cukup banyak puisi dalam buku itu, tapi cukup mewakili rentang perjalanan hidup Clara Agustia sendiri dan pandangan-pandangan mengenai revolusi Indonesia. Membaca sajak-sajak di dalamnya tanpa referensi yang cukup tentang angkatan 1945 dan revolusi Indonesia tentu akan membuat pembaca tak berhasil memasuki kedalaman estetis Clara Agustia yang heroik, cinta kehidupan, dan perjuangan pembebasan umat tertindas. Orang mungkin akan mencapnya sebagai kumpulan sajak slogan semata. Walau memang sajak-sajak Clara Agustia tidak menolak untuk dimasukkan dalam genre sajak-sajak perlawanan yang penuh kata-kata sloganistis. Kedalaman estetis Clara Agustia dalam memandang kehidupan tampak sejalan dengan pandangan estetika Janiszewski, pengarang Rusia yang lahir tahun 1828 dan meninggal tahun 1889, bahwa hakikat keindahan adalah kehidupan. Itu tertuang dalam disertasi Janiszewski tentang filsafat keindahan. Disertasi Janiszewski pun sudah hadir di antara kita sebagai buku berjudul Hubungan Estetik Seni dengan Realitas. Buku ini sebelumnya terbit oleh B.P. Lekra pada tahun 60, lalu dicetak ulang Hastamitra pada tahun 2002. Karena tak heran bila dalam sajak-sajak Clara Agustia akan kita jumpai pergulatan dan kehendak berjuang Clara Agustia yang menggebu-gebu dan menggelora. Hampir semua sajak dalam Rangsang Detik adalah pujaan, ajaan, dan seruan memberanikan pada kelas pekerja, kaum buruh, dan proletariat untuk bersatu berjuang menghapuskan penindasan dan penghisapan, mewujudkan perdamaian dan sosialisme, termasuk resiko penderitaan dan penjara, seperti yang ditunjukkan dalam sajak Rukmanda. Sebutkan segala penjara, dan itu adalah aku. Tapi sebutkan juga kesetiaan, kegairahan, dan kepahlawanan. Itulah aku. Bagi Clara Agustia, detik sebagai penanda waktu
adalah sangat berharga. Dan kita maju, berani memilih dari detik ke detik. Dengan begitu, hidup disadari sebagai perjuangan dari detik ke detiknya. Sebagaimana halnya detik-detik proklamasi yang sekaligus adalah juga penanda detik-detik melaksanakan dan mewujudkan kemerdekaan Indonesia dimulai. Bahkan ia tak mau mundur dan lari dari detik-detik perjuangan bersama kelas pekerja ini. Walaupun dirinya dipecat dari partai atas tindakannya yang salah, yang menurut dirinya sendiri melakukan kemesuman burjuis. Saja berita dari partai menggambarkan ketegaran hati dan kelurusan tekad perjuangannya. Berita partai tegakkan panji. Pertempuran terhadap diri sendiri, hadapkan diriku pada pilihan. Kegairahan dari kehidupan, lucuti nafsu perseorangan, atau layu dalam mati sebelum mati. Hal lain yang masih harus disampaikan atas penerbitan buku ini justru catatan ketidakhati-hatian Eka Budianta yang menulis epilog dari buku ini. Misalnya komentarnya untuk Saja Jalan Terus. Saja ini sendiri berbentuk pertentangan pandangan antara kaum yang anti komunis dengan orang kecil yang diwakili Ahmad yang menginginkan merdeka dari penjajahan sepiring nasi. Namun oleh Eka Budianta, dengan Saja Jalan Terus justru diartikan Clara Agustia sedang mengecam komunisme. Bagi Eka Budianta, ini merupakan tindakan yang mengejutkan dan menimbulkan tanya. Mungkinkah dalam organisasi lain dimuat kecaman dan penelanjangan diri sendiri seperti ini? Saya tidak dapat membayangkan hal itu dilakukan dalam organisasi manapun oleh anggotanya sendiri. Dengan kata lain, apa sebenarnya yang terjadi? Padahal kata kecaman dan ucapan terhadap komunisme yang dikutip Eka Budianta dalam Saja Jalan Terus itu diucapkan oleh Surhoff. Surhoff adalah salah seorang pemimpin buruh negeri Belanda yang tak suka buruh berpolitik. Ketidakhati-hatiannya yang lain adalah saat dia mengutip tulisan Ayib Rosidi di Harian Pikiran Rakyat, Sabtu 17 Februari 2007. Dalam artikel itu, Ayib Rosidi menuliskan, dia gunakan juga nama samaran Yogaswara. Seperti diketahui, Yogaswara adalah tokoh utama dalam roman R. Mehmet Sastra Hadi Prawira yang berjudul Mantri Jero. Sementara itu, Eka Budianta menuliskan Kelana Asmara adalah nama tokoh dalam roman berjudul Mantri Jero karya R. Mehmet Sastra Hadi Prawira. Penerbitan buku ini tentu saja memungkinkan kita menambah cakrawala estetik kehidupan berkesenian dan memandang kemanusiaan kita di tengah pandangan-pandangan estetik seni yang terus berkembang pasca Orde Baru tumbang.
Karenanya sudah selayaknya kita menikmati, menyambut kemunculan buku ini yang hampir selama Orde Baru berkuasa hilang dari rak-rak perpustakaan resmi. Terlebih lagi bila kita ingat ucapan Subagio Sastrowardoyo dalam Bakat Alam dan Intelektualisme, bahwa sajak saja perlawanan Taufik Ismail dan penyair-penyair segenerasi tidak lebih tinggi nilai sastranya daripada yang dihasilkan oleh Clara Agustia dan kawan-kawan separtainya.